Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali kita bertemu lagi di channel Romendo TV. Kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Kejadian 35 ayatnya yang ke-16 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Dengan judul perikop kelahiran Benyamin, Rahel mati. Sesudah itu berangkatlah mereka dari Betel ketika mereka tidak berapa jauh lagi dari Efrata. Bersalinlah Rahel dan bersalinnya itu sangat sukar. Sedang ia sangat sukar bersalin, berkatalah bidan kepadanya, "Janganlah takut, sekali ini pun anak laki-laki yang kau dapat." Dan ketika ia hendak menghembuskan napas, sebab ia mati, kemudian diberikannyalah nama Ben-Oni kepada anak itu, tetapi ayahnya menamainya Benyamin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, renungan sebelumnya saya berbicara tentang ada 6 perempuan atau tokoh perempuan di Alkitab yang dinyatakan mandul. Salah satunya diantaranya adalah Rahel. Kita tahu Rahel ini adalah saudaranya Lea, yang suaminya adalah Yakub. Nah, Rahel melahirkan Yusuf di masa tuanya. Sehingga Yusuf ini merupakan anak yang diistimewakan, anak yang memiliki suatu kesayangan gitu, yang teristimewa dari semua anaknya Yakub, bahwa Yusuf ini adalah anak kesayangannya, dan dia selalu diberikan jubah yang maha indah kepada Yusuf ini. Nah, lalu yang kedua adalah bagaimana Rahel melahirkan lagi seorang anak yang kedua yang namanya Ben-Oni. Nah, Ben-Oni ini di mana satu ibu atau satu bapak dengan Yusuf. Nah, di mana kita tahu bersama bahwa Ben-Oni ini ketika si Rahel mau mati, dia memberikan nama anak ini Ben-Oni, tetapi oleh Yakub diganti menjadi Benyamin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita tahu bersama bahwa Yusuf ini pada awalnya dia memiliki satu kelebihan juga sebelumnya, bahwa dia diistimewakan di antara saudara-saudaranya, sehingga membuat saudara-saudaranya itu benci terhadap Yusuf ini. Kita tahu bersama bahwa ia akan dimasukkan ke dalam sumur, lalu dijual ke orang kafilahnya orang Ismail, orang Midian. Nah, bahkan dia dijual ke Mesir seharga 20 sikal perak. Nah, di sana dia juga mengalami pergumulan yang begitu luar biasa ketika setelah dia dibeli oleh Potifar. Ya, kita tahu Potifar ini adalah kepercayaannya Firaun, ya. Nah, di sana dia digoda lagi oleh tante Potifar. Nah, setelah kasus itu
dia dipenjarakan lagi. Nah, dipenjarakan lagi, dia bahkan menafsirkan mimpi. Nah, sebelumnya kita tahu bahwa dia berbicara tentang bagaimana ketika mereka berada di ladang, bahwa Yusuf ini mengikat berkas-berkasnya, berkas gandum, lalu saudaranya itu mengelilingi dia. Jadi berkas si Yusuf ini tegak dan semua saudara-saudaranya mengelilingi dia. Nah, dia bercerita tentang itu. Di samping itu juga dia bercerita lagi yang lain, yaitu bagaimana matahari, bulan, dan 11 bintang menghadap dia. Sampai-sampai orang tuanya berpikir bahwa, bagaimana sih cerita kamu itu sampai-sampai saya dengan ibu kamu menyembah engkau sampai ke tanah, kata Yakub kepada dia. Ya, begitu juga dia ketika menafsirkan mimpi, bagaimana juru roti, bagaimana juru minum, dan lain-lain. Akhirnya dia mendapat kepercayaan oleh Firaun, sehingga ia menjadi seorang nomor satu di Mesir. Ketika di mana masa kelaparan, dia bisa menafsirkan bahwa ada masa kesukaran atau kelaparan selama 7 tahun. Nah, kita tahu bersama bagaimana juga yang dialami oleh saudara-saudaranya yang di Kanaan, di mana di sana juga terjadi kelaparan sehingga mereka membeli gandum ke Mesir. Nah, di Mesir itu mereka datang bahwa apa yang terjadi di sana, bahwa si Yusuf ini sudah menjadi Perdana Menteri, kepercayaan Firaun. Nah, dia memberikan perintah semua apa yang ada di istana Firaun itu sudah menjadi kekuasaannya atau dikuasakan oleh Firaun kepada Yusuf. Sehingga ketika ada kelaparan di Kanaan juga mereka datang ke Mesir untuk membeli gandum. Kita tahu bersama bahwa mereka tahu bahwa di Mesir itu ada makanan. Nah, di sini kita melihat bagaimana saudara-saudaranya, dia sudah nggak mengenal dia, nggak mengenal Yusuf, tetapi Yusuf ini mengenal saudara-saudaranya. Nah, sampai-sampai di sana mereka oleh Yusuf disebut saudara-saudaranya itu sebagai pengintai. Jadi di situ mereka diuji, katanya dikatakan bahwa diuji mereka saudara-saudaranya itu. Lalu saudara-saudaranya itu mengatakan bahwa kami ini orang jujur. Kami ada 12 bersaudara. Yang satu tinggal di sama orang tua kami, yang satu sudah tidak ada lagi, katanya. Tetapi walaupun demikian Yusuf sudah tahu apa yang dikatakan oleh saudara-saudaranya itu. Tetapi di sini kita melihat bagaimana perlakuan Yusuf terhadap saudara-saudaranya, bahwa dia diuji. Kalau begitu, kalau memang kamu punya saudara, mana saudaramu yang satu lagi? Kalau kamu tidak bawa dia ke sini, saya tidak akan memberikan kamu, saya anggap mata-mata, kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu. Oleh karena itu, dia tahanlah si Simeon di situ sebagai jaminan, disandralah si Simeon ini. Kamu pergi, boleh kamu ambil bawa dulu ini makanan kamu supaya untuk menutupi kelaparan di tempat kamu, di tempat orang tua kamu, supaya kamu hidup. Sedangkan di sana orang tuanya Yakub sudah wanti-wanti karena saudaranya yang sama orang tuanya, yang bersama dengan
Yakub ini adalah Benyamin. Benyamin ini merupakan saudara sekandung, seibu, sebapak dengan Yusuf. Nah, kamu harus bawa itu saudaramu itu, yang bungsu itu. Saya ingin tahu, kalau enggak kamu anggap saya mata-mata kamu ke sini. Dia katakan demikian. Kita tahu bersama bagaimana ceritanya mereka pada akhirnya walaupun dikasih bekal, dibeli gandum dan lain-lain sebagainya, uangnya itu dimasukkan lagi ke dalam mulut karungnya itu, sehingga mereka merasa heran dan melapor lagi kepada orang tuanya, sehingga ini ada jaminan kami harus bawa adik kami ini, kalau enggak kami tidak akan dipercayai lagi, katanya begitu. Dan pada akhirnya kita tahu bersama bahwa orang tuanya Yakub ini, anak saya sudah mati yang satu, terus kamu ambil lagi si Benyamin ini, kamu bawa lagi dia ke Mesir. Ini membuat saya akan cepat ubanan dan ke dunia orang mati. Dia katakan Yakub demikian. Nah, kita tahu bersama bahwa apa yang dikatakan oleh Yehuda, saya sebagai jaminan di sini, anak saya sebagai tidak apa-apa, itu sebagai jaminan saya, kata si Yehuda ini. Nah, apalagi yang dikatakan oleh Ruben? Makanya dulu kan saya sudah bilang, kenapa kamu bunuh? Dia katakan begitu. Sekarang kitalah yang menanggung darah adik kita itu. Dia menuntut kita. Nah, apa yang harus kita lakukan? Dia katakan demikian. Karena pada waktu itu sebenarnya Ruben mau menyelamatkan Yusuf ini dari lubang sumur. Tetapi ya sudah nggak ada, karena sudah dibawa, sudah dijual ke Mesir. Dia tidak ketemu lagi. Nah, apa kata saya dulu? Kata Ruben, dulu kan saya bilang jangan dia apa-apain, karena dia adalah adik kita, saudara kita, saudara kita. Dia katakan demikian. Nah, singkat cerita bahwa mereka pada akhirnya ketika di Mesir, setelah dibawa itu Benyamin sebagai jaminan tadi, maka apa yang terjadi? Karena dia rindu banget dengan saudara-saudaranya, yaitu adik kandungnya sendiri, yang sebapak seibu, yaitu Benyamin dengan Yusuf. Apa yang terjadi? Sebelum adik kamu itu datang, kita belum bisa makan bersama. Jadi dia inginkan bahwa ketika dia melihat adiknya itu, inikah adikmu? Dia katakan, iya. Lalu di situ Yusuf sudah merasa begitu sedih. Dia pergi ke kamar dan dia menangis di sana, dan dia buru-buru mencuci mukanya lagi supaya dia tidak kelihatan bahwa dia itu sedih gitu. Jadi apa yang kita bisa lihat di dalam perenungan firman Tuhan ini? Di sini yang menjadi peran utamanya adalah Benyamin. Benyamin ini merupakan obat, merupakan penantian. Sebelum Benyamin ini tidak bisa makanan dihidangkan. Tetapi begitu Benyamin datang, maka ini semua diistimewakan juga Benyamin, karena dia tahu bahwa dia itu saudara sekandung dengan Benyamin ini. Jadi Yusuf ini diistimewakan juga si Benyamin ini. Bahkan dia lebih banyak 5 kali lipat dengan saudara-saudaranya yang lain. Jadi apa yang menjadi makna bagi kita pada saat ini? Kita tahu bahwa saat ini
pada masa sulit mungkin kita harus dihadirkan oleh Benyamin yang baru, sehingga ketika Benyamin ini bisa berdampak atau memberi pengaruh besar. Buktinya Yusuf ini sebelum ada Benyamin tidak bisa dihidangkan makanan, tetapi begitu dia hadir, suruh potong sapi segala macam, makan bersama dengan saudara-saudaranya, dan dia diistimewakan oleh Yusuf ini. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai akhir daripada renungan kita saat ini, maka mari kita memiliki karakter seperti Benyamin ini, karena melalui Benyamin ini kita tahu bersama bahwa ada lahir menjadi satu suku Benyamin. Maka dari suku Benyamin ini akan timbul seorang keturunan daripada suku Benyamin ini, lahirlah Raja Saul melalui keturunan garis suku Benyamin ini. Hanya sayang sekali suku Benyamin ini, walaupun suku yang paling terkecil, dia mempunyai karakter yang berbeda dengan suku-suku lain. Dia bertemperamen tinggi. Dia tidak mau basa-basi. Kalau kita telusuri lagi lebih jauh bagaimana kisah ini, di mana nanti ada dari pihak suku Benyamin ini dengan orang-orang suku Lewi, begitu dia akan memotong-motong, dimutilasi gitu suku-suku oleh suku Benyamin ini. Maka dari situ kita tahu bersama juga bagaimana pemerintahan Raja Saul tidak begitu bagus, sehingga ya kita tahu bersama bahwa Raja Saul ini juga dia tidak mengindahkan perintah Tuhan. Walaupun dia sebagai raja, dia mau merebut apa yang dilakukan sebenarnya bagian Nabi Samuel. Di sana dia mestinya berperang, tetapi dia ambil bagian melakukan satu acara untuk bagian dari imam di sana. Nah, ini merupakan satu kesalahan karena bukan tugas dia. Jadi tidak mulus-mulus amat memang dengan keturunan Benyamin ini, kita tahu bersama. Jadi sebagai akhir daripada perenungan ini, di mana akhirnya Yakub dan keluarga besarnya bisa pindah ke Mesir, hidup diberkati sungguh-sungguh. Benyamin menjadi anak kebahagiaan bagi Yakub setelah Yusuf. Demikian firman Tuhan pada saat ini. Sekiranya Bapak Ibu saudara-saudara suka dengan renungan ini, silakan di subscribe, like, share, komen, dan bunyikan loncengnya. Tuhan Yesus memberkati.